Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dengan judul Ciri-ciri makhluk hidup dan konversi satuan panjang. Simak baik-baik ya. Baik anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Ada apa saja ya di gambar tersebut? Kira-kira dari gambar tersebut ada berapa makhluk hidup di situ? Ya, betul sekali anak-anak. Di gambar tersebut ada 3 makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya, manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Misalnya, ketika kalian kelas 1 dan kelas 3 sekarang ini tentu ada perbedaan pada ukuran tinggi dan berat badan kalian dan pastinya akan selalu bertambah. Yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya memperbanyak keturunan. Nah, cara makhluk hidup berkembang biak itu berbeda-beda. Ada yang bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Berikut beberapa contoh cara berkembang biak. Yang pertama bertelur, contohnya ada ayam, bebek, burung, ikan, dan katak, dan lain sebagainya. Kemudian melahirkan, misalnya seperti manusia, sapi, kuda, kelinci, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bertelur melahirkan, misalnya ikan hiu, salamander, kadal, kuda laut, ikan pari, dan lain sebagainya. Yang keempat, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Contoh makhluk hidup pemakan tumbuhan, misalnya sapi, kuda, kelinci, dan lain sebagainya. Kemudian contoh makhluk hidup pemakan hewan, misalnya singa, harimau, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian contoh makhluk hidup pemakan segala, misalnya beruang, orangutan, manusia, dan lain sebagainya. Pemakan segala artinya makhluk hidup pemakan hewan dan pemakan tumbuhan. Yang kelima, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Contohnya, daun putri malu akan menutup jika disentuh, dan buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, ini contohnya daun putri malu, sedangkan ini adalah buah pada pohon pacar Cina. Kemudian, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, seperti ini. Kemudian, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, yang keenam, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Makhluk hidup misalnya manusia. Nah, ini berjalan dengan kaki. Kemudian ada burung berterbang menggunakan sayap. Kemudian ada ikan berenang menggunakan sirip. Dan cicak itu merayap menggunakan kaki. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ustazah ulang kembali ya supaya kalian masih ingat. Yang pertama yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Kemudian makhluk hidup dapat tumbuh. Yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang keempat, makhluk hidup dapat makan dan minum.
Yang kelima, makhluk hidup dapat peka terhadap rangsang. Dan yang keenam, makhluk hidup dapat bergerak. Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang konversi satuan panjang. Simak video berikut ya. Nah, pada pekan kemarin kalian sudah menghafalkan tangga satuan pada panjang kan? Hari ini Ustazah akan mereview kembali ya tangga satuan pada panjang. Yang pertama ada km atau kilometer. Yang kedua hm, hektometer. Yang ketiga dam atau dekameter. Selanjutnya m, meter. dm, desimeter. cm, sentimeter. Dan mm, milimeter. Setiap turun satu tangga dikali 10 atau nolnya ditambah 1. Kemudian kalau setiap naik satu tangga dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Perhatikan contoh soal yang pertama. Panjang sebuah pensil 12 cm. Berapakah panjang pensil jika dijadikan satuan milimeter? Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Centimeter ke milimeter turun satu tangga. Turun satu tangga ya, dari sentimeter ke milimeter. Maka dari itu 12 cm dikali 10 karena turun 1. Maka dari itu dikali 10. Turun 1 itu nolnya ditambahin 1. Jadi 12 dikali 10. Jadi 12 cm sama dengan 120 mm. Contoh soal kedua. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 2 km 175 m. Berapakah jarak rumah Siti jika dijadikan satuan meter? Nah, 2 km 175 m jika dijabarkan maka 2 km ditambah 175 m. Karena pada soal ingin dijadikan satuan meter, maka kita samakan dulu ya penyebutnya. Ingat, 1 km sama dengan 1000 m, maka 2 km dirubah ke m. Karena km ke m turun 3, maka dikali 1000 atau nolnya ditambah 3. Jadi 2 dikali 1000 m ditambah 175 m sama dengan 2000 m ditambah 175 m. Nah, sudah sama kan penyebutnya, sama-sama m ya, sama-sama meter. Jadi hasilnya adalah 2175 meter. Jadi jarak rumah Siti dalam satuan meter adalah 2175 m atau meter.